Baik, hari ini pertemuan kedua ya kita membahas mata kuliah politik hukum Islam ya. Baik, sebelum kita mulai, agar perkuliahan kita mendapatkan berkah, sehingga perkuliahan kita bisa berjalan lancar. Baiklah, sebelum kita masuk, kita berdoa bersama-sama. Semoga perkuliahan kita lancar. Berdoa mulai. Selesai ya. Baik, adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Randi Atma, Hadir Pak. Hadir Pak. Henry Ageng, Hadir Pak. Nadia Nadir. Hadir Pak. Ya, oke, hadir semuanya ya. Ya, baik, hari ini perkuliahan kita ya, adik-adik semuanya, di pertemuan pertama sudah dijelaskan terkait dengan pengantar politik hukum Islam. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini kita akan membahas bagaimana korelasi agama dan politik dalam tinjauan Islam. Nah, adik-adik pernah dengar kata agama? Kata agama kan sudah sering kita dengar. Ada yang tahu apa artinya pengertian agama? Sebelum kita masuk ke pembahasan kita, adik Andi. Terima kasih. Bagaimana adik Andi? Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mohon maaf Pak kalau ada kekeliruan, mohon diperbaiki. Ya, silakan. Yang saya tahu Pak, agama itu gimana ya Pak ya? Dia berasal dari bahasa Sanskerta. A itu tidak, agama itu kacau Pak. Jadi kalau agama itu tidak kacau, artinya sebuah ajaran yang mengajarkan kepada manusia untuk hidup tidak dalam kekacauan. Saya pahami seperti itu Pak Taufik. Oke. Pak Prof. Adik Henry, bagaimana? Belum Pak. Oh, belum. Oke. Adik Nadia. Yang setahu saya Pak, agama itu tentang kepercayaan kepada Tuhan. Oke, agama tentang kepercayaan kepada Tuhan. Baik. Kita masuk pada pengertian agama. Nah, agama memang kalau kita mau ambil dari bahasa Sanskerta itu dari asal dua kata. Secara etimologis dari dua kata, a artinya tidak, gama artinya kacau. Artinya agama dari aspek etimologis secara bahasa, tata bahasa, yaitu pengertiannya adalah tidak kacau. Nah, kemudian agama dalam beberapa pengertian di sini kalau kita lihat adalah merupakan seperangkat kepercayaan, doktrin dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Jadi agama di sini juga adalah sebuah kepercayaan tadi yang disampaikan adik Nadia, kepercayaan kepada Tuhan kan. Nah, ini pengertian agama. Kemudian agama juga kalau kita lihat di sini adalah merupakan keyakinan manusia tentang agama yang diikat oleh norma-norma dan ajaran-ajaran tentang cara hidup manusia yang baik. Kemudian tentu saja dihasilkan oleh adanya pikiran dan perilaku manusia dalam hubungan dengan kekuasaan. Jadi agama di sini selain dia merupakan seperangkat doktrin ataupun keyakinan, nah di dalam agama juga berisi ajaran-ajaran yang baik yang dijalankan oleh pemeluk-pemeluknya. Kemudian kita masuk di sini ada pengertian agama menurut Emil Durkheim. Kalau kita lihat Emil Durkheim mengatakan bahwa agama sebenarnya adalah bentuk primitifnya sosiologi.
Agama adalah juru tafsir tatanan sosial dan sekaligus menjadi sumber tatanan sosial. Nah, Emil Durkheim menganggap bahwa agama ini merupakan bentuk yang paling primitif dari manusia itu sendiri. Jadi, di mana ada kelompok masyarakat, maka di sana ada agama. Jadi ini pendapat dari Emil Durkheim. Selanjutnya ada pendapat dari Donald Eben Smith. Kalau Donald Eben Smith dalam bukunya yang dikutip oleh Fatah Nasir dalam buku Yahudi versus Islam, dia membagi agama dalam 4 terminologi. Yang pertama, di sini kita lihat adik-adik semuanya, agama sebagai identitas kelompok, kemudian agama sebagai pengaturan kemasyarakatan, kemudian agama sebagai organisasi keagamaan, dan selanjutnya agama sebagai sistem keyakinan. Nah, nanti adik-adik tugasnya akan mengelaborasi, melihat lebih jauh fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait dengan bagaimana definisi agama tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian politik. Nah, kalau adik-adik ada yang tahu pengertian politik adik-adik? Adik Henry? Politik kan kata yang sering didengar. Politik itu setahu saya Pak, ada partai, ada kekuasaan, Ya. ada itu saja sih Pak. Oke. Adik Randi? Adik Andi? Izin Pak, politik itu kepentingan sih Pak. Politik kepentingan ya. Iya. Oke. Adik Nadia ada komentar? Sama Pak, kayak ada Pak. Oh, sama dengan adik Amin. Iya. Yang samanya di mana? Adik. Politik itu yang saya anggap adalah tentang kekuasaan dan yang lagi marak sekarang soal apa namanya, pemilu. Ya, oke. Baik. Sekarang kita masuk pada pengertian politik. Kalau kita lihat, sebenarnya definisi awal dari politik itu ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polis. Polis ini adalah diistilahkan sebagai negara, tapi negara dalam bentuk kota. Kalau di masa Yunani. Nah, kemudian politik diturunkan dalam bentuk beberapa kata, ada politis, kemudian dikaitkan dengan warga negara, ada politikos dikaitkan dengan kewarganegaraan, ada politik epistem dikaitkan dengan ilmu politik, dan politisia yang berkaitan dengan pemerintahan negara. Nah, di sini politik tadi seperti adik-adik yang sudah disampaikan oleh adik Randi, yaitu politik di sini juga adalah merupakan seni untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non konstitusional. Politik juga, kalau tadi kan disebutkan bahwa politik berkaitan dengan partai politik, berkaitan dengan pemerintah dan sebagainya. Nah, di sini ada di pengertian keempat bahwa politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Nah, dalam hal ini berkaitan dengan partai politik, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini pengertian politik. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita melihat bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam sendiri memandang keterkaitan antara agama dan politik. Materi kita hari ini ingin melihat lebih jauh konstruksi ataupun cara berpikir dari pemikir-pemikir Islam mengaitkan antara agama dan politik. Kira-kira di sini tadi ya, fokus politik terhadap berkaitan dengan kekuasaan, kemudian ada demokrasi, monarki dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana korelasi agama dan politik. Kalau adik-adik mungkin ada tanggapan bagaimana terkait dengan hubungan agama dan politik menurut pandangan adik-adik sendiri. Ada tanggapan? Saya Pak, saya. Ya, silakan adik Andi. Saya tidak setuju Pak kalau agama itu dicampur-campur dengan politik Pak. Ya. Politik itu kepentingan Pak, kotor politik itu Pak. Tapi agama itu berasal dari Tuhan, itu suci. Tidak bisa dicampur adukan Pak. Saya tidak sepakat dengan pendapat ahli yang di atas tadi Pak. Itu menurut saya Pak. Pendapat yang mencampur adukan antara politik dan Agama tidak boleh itu Pak. Iya
Iya, tidak boleh. Iya. Oke, ada tanggapan dari adik Tendri atau adik Nadia Belum. tentang pendapatnya adik Randi bahwa politik tidak boleh dicampur adukan dengan agama? Kalau saya sih Pak, secara pribadi menganggap harus dicampur adukan Pak. Karena kenapa? Orang-orang yang berperan dalam politik itu harus adalah orang-orang yang beragama Pak, yang bangun agama. Tidak betul Sehingga itu bisa Pak. mewarnai, ya. Tidak betul itu Ya, Pak. oke, Ini silakan. adalah sebuah argumentasi yang tidak ada di zaman Nabi Pak. Bid'ah ini Pak. Tidak boleh. Ya, Tidak ya, boleh ya. Pak. Oke. Keliru teman ini Pak. Ya, sekarang baik kita lihat perdebatan apa yang sudah diperdebatkan oleh adik-adik tadi. Ternyata para pemikir Islam juga itu memperdebatkan bahwa dalam hubungan agama dan politik di sini ada 3 kelompok yang menafsirkan bagaimana hubungan agama dan politik. Yang pertama ini adalah paradigma integralistik. Kalau paradigma integralistik di sini menganggap bahwa agama dan politik adalah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang artinya dia bersifat integral, sehingga agama, karena kenapa? Agama sebagai sebuah sistem yang lengkap, dia mengatur seluruh persoalan kehidupan, termasuk persoalan sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu persoalan politik di sini menjadi satu domain dari persoalan agama. Mereka inilah yang kemudian tokoh-tokoh di sini ada Abu Alal Maududi, kemudian ada Taqiyuddin An-Nabhani yang penggagas sistem khilafah. Kemudian selanjutnya ada paradigma kedua. Paradigma kedua, paradigma simbiotik atau paradigma ini juga yang dikenal dengan substansialisme Islam, yang memandang bahwa walaupun memang dalam Islam tidak mengatur secara keseluruhan terkait dengan sistem pemerintahan seperti apa yang harus dijalankan, tetapi Islam memiliki sistem nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan politik. Misalkan dalam sistem Islam ada konsep syura. Syura itu musyawarah atau dikaitkan dengan demokrasi. Kemudian al-adalah, keadilan. Kemudian ada al-musawah, persamaan atau egalitarianisme, dan beberapa konsep-konsep yang lain. Nah, inilah paradigma kedua. Jadi di paradigma pertama tadi yang membedakan antara paradigma pertama dan kedua, paradigma pertama ingin mendirikan negara Islam secara simbolis. Jadi harus berdasarkan Islam, semua aturan-aturannya harus berdasarkan syariat Al-Quran dan Hadis. Nah, sementara aturan yang kedua, paradigma yang kedua, paradigma simbiotik ini memandang bahwa walaupun agama itu tidak negara itu tidak harus menjadi negara agama, tetapi ada nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti nilai-nilai yang disampaikan tadi. Nah, selanjutnya pandangan ketiga seperti yang disampaikan oleh adik Randi tadi, ini mereka ingin memisahkan antara agama dan politik. Inilah pandangan yang sekuler, yang memandang bahwa ya persoalan agama adalah persoalan yang hanya menjadi wilayah pribadi dan itu berhubungan dengan manusia dan Tuhannya. Sementara persoalan politik adalah merupakan persoalan yang bersifat duniawi. Karena itu kita tidak boleh mencampur adukannya. Baik, adik-adik, ini sebagai bahan refleksi kita ke depan, adik-adik akan saya berikan tugas. Karena di sini ada saya bagi 3 kelompok. Nanti kelompok pertama akan menjelaskan terkait dengan paradigma paradigma integralistik dan siapa tokoh-tokohnya, kemudian apa alasannya dia memegang paradigma integralistik. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua diberikan untuk paradigma simbiotik, mencari latar belakang kenapa mereka berpandangan paradigma simbiotik. Nah, kemudian apa alasan-alasannya apa dan siapa tokoh-tokohnya. Kemudian paradigma ketiga adalah paradigma sekularistik. Jadi adik-adik tugasnya ke depan adalah menjelaskan terkait dengan persoalan tersebut. Baik, karena waktu kita sudah Pak, bertanya Pak. silakan. Sejak tadi kita ditanya terus, saya mau izin bertanya Pak. Silakan. Kalau Bapak sendiri, menurut
Bapak bagaimana Pak terkait agama dan politik ini? Boleh dicampur adukan atau tidak Pak? Baik, ya kalau pandangan saya secara pribadi ya, persoalan politik dan agama ya ini menurut saya boleh dicampur adukan karena memang ada sistem nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan politik. Walaupun kita tidak harus menjadi negara agama secara simbolis ya, dalam artian simbolis, paling tidak kita menggunakan nilai-nilai Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Faktanya kan Indonesia hari ini kita bukan negara agama, tetapi agama itu berperan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Apa buktinya? Contoh, di Indonesia kan ada istilah Kementerian Agama kan, adik-adik. Kementerian Agama ini padahal di negara-negara lain tidak ada yang namanya Kementerian Agama. Hanya Indonesia saja yang menggunakan Kementerian Agama. Jadi itu sebenarnya ada bukti bahwa Indonesia persoalan agama menjadi satu persoalan yang dimasukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun kita bukan negara agama, tapi kita adalah negara dengan dasar Pancasila. Kira begitu adik Randi? Iya Pak, terima kasih sekali Pak. Tadi pemikiran saya sangat-sangat kaku terkait agama dan politik. Terima kasih pencerahannya Pak, saya sudah mengerti dan bisa menerima hal tersebut. Oke, baik. Untuk ingat adik-adik, pertemuan kita terakhir minggu depan nanti akan membahas terkait dengan persoalan yang sudah Bapak tugaskan. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak dengan baik kuliah kita pada hari ini. Semoga kuliah kita dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.